Halo, bertemu lagi dengan saya, Steve. Saat ini saya akan bersama dengan Pak Dion. Pak Dion, boleh diperkenalkan siapa Pak Dion ini biar teman-teman ngompor ini tahu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Pak Steve telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Jadi perkenalkan, sebenarnya nama saya itu Hadiono. Nama kerennya jadi Dion. Makanya sekarang teman-teman manggilnya Pak Dion. Saya sudah menggeluti bidang properti sejak tahun 2007. Itu awal pertama saya belajar tentang properti dan tidak tahu sama sekali apa itu properti. Itu awalnya saya itu berpikir seperti orang main bola. Jadi kalau orang main bola pasti ketabrak bola. Nah, kalau saya bermain di properti pasti nanti nabraknya dapat properti kan begitu. Maka saya cari kemana saya harus belajar, siapa yang harus saya untuk ambil ilmunya. Alhamdulillah waktu itu ada orang yang luar biasa, ya beliau salah satu figur yang waktu itu mengajari saya pengetahuan tentang properti. Sampai hari ini jadilah saya. Nah, sekarang saya jadi salah satu bagian di perusahaan properti di Sidoarjo. Kalau boleh tahu sekarang Pak Dion pegang perumahan mana, Pak? Saya di perumahan Emerald Village, Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, dekat dengan perempatan Gedangan. Oke. Sebagai apa Pak di Emerald? Saya bagian umum, Pak. Bagian umum. Jadi kalau ada apa? Calon pembeli ya saya bantu. Kalau nanti ngurus KPR ya saya bantu. Ya semuanya lah, karena ini umum ya diumumkan semuanya. Jadi teman-teman, jadi Pak Dion ini jadi berarti menguasai segala sesuatu seluk-beluknya di perumahan tersebut Pak Dion ya, dari mulai awal sampai selesai transaksi itu mengetahui semua, bahkan produknya sendiri pun juga pasti ngelontok Pak ya. Ya kalau ngelontok hilang nanti Pak. Jadi saya lebih dulu tahu untuk project di Emerald. Jadi mulai start dulu kita koordinasi sama warga bagaimana supaya ketika kita membuat perumahan di sini bukan hanya mencari profit, tapi keberadaan kita itu juga menjadi manfaat bagi lingkungan. Jadi ada keberkahan dalam sebuah usaha properti, khususnya di perumahan Emerald. Oke, baik. Pak, di sini itu kan kita mau membahas banyak teman-teman di luar sana yang ingin membeli rumah baru atau rumah pertama buat mereka, atau rumah buat anggota keluarganya, atau itu anaknya atau orang tuanya. Itu pasti banyak hal yang harus kita ketahui kan. Kadang kita sebagai orang awam tidak tahu apa saja sih yang harus kita ketahui untuk membeli sebuah rumah. Dan salah satunya yang tidak kalah penting adalah legalitas, Pak. Menurut Pak Dion itu seberapa penting sih legalitas itu harus kita ketahui dan kita pahami supaya nanti ke depan itu kita tidak rugi di diri kita sendiri, Pak Dion? Loh, itu penting banget Pak Steve. Jadi pembeli itu harus tahu bahwa beli rumah itu bukan hanya bentuk bangunan terus dia bisa menempati, tidak. Beli rumah itu harus dipahami bahwa ada sertifikat kepemilikan dari rumah itu, IMB. Jadi tempat tersebut itu sudah diizinkan untuk pemukiman sama PBB. Kalau PBB memang tertulis bukan bukti kepemilikan, tapi ini penting sekali. Setiap rumah harus ada PBB-nya, begitu Pak. Jadi ya, sangat penting sekali ya Pak Dion, harus kita ketahui sebagai calon pembeli ya. Ya. Nah, terus menurut Pak Dion, sertifikat yang bagaimana sih yang harus kita tahu dan harus dimiliki oleh developer supaya kita sebagai pembeli ini ngerasa ini rumah ini aman, perumahan ini aman, sertifikatnya lengkap. Itu sertifikat itu yang seperti apa yang aman? Ya. Jadi teman-teman calon pembeli sebelum memutuskan untuk beli, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu, tanyakan ke developer. Kalau
tepatnya ke kami, saya mau beli blok A nomor 7. Saya mau lihat sertifikatnya sih. Coba. Karena saya kan ingin beli, bukan hanya beli rumah tapi dokumennya kan harus lengkap. Maka akan saya ambilkan sertifikat blok A nomor 7. Nah, ini loh sertifikatnya sudah pecah. Nah, kalau beliau mau beli cash ya, ayo monggo bareng-bareng ke notaris. Tapi kalau para calon pembeli itu mau KPR, ya dilengkapi semua berkas-berkas untuk KPR-nya, kami bantu uruskan. Pembeli tinggal duduk diam, akad datang, kan gitu kira-kira. Nah, terus kalau untuk ya saya pikir cukup sih Pak, berkas-berkas yang harus diketahui pembeli itu ya 1 sertifikat, 2 IMB, 3 sebagai pelengkap PBB. Itu sangat penting sekali sebelum beli supaya waktu beli memutuskan itu bukan hanya dapat rumah tapi dapat semuanya. Kadang ada orang bertanya-tanya Pak Dion gini, itu sertifikatnya atas nama siapa? Itu sertifikatnya udah split up atau belum? Itu maksudnya gimana itu Pak Dion? Baik, jadi developer tuh kalau beli lahan kan langsung gede Pak. Ya. Itu kan dijadikan 1 sertifikat. Nah, setelah jadi 1 sertifikat itu akan dipecah-pecah sesuai dengan set plan yang sudah ditentukan atau diizinkan oleh kabupaten kota tersebut. Nah, kami akan bawa sertifikat induk itu yang gede itu ke BPN supaya dipecah. Nah, setelah dapat pecah itu, pembeli tinggal milih kafling yang mana yang dia inginkan sesuai dengan keinginan para pembeli itu. Taruhlah, oh saya mau blok B nomor 12, ya kita ambilkan blok B nomor 12. Nah, kalau sertifikat itu belum pecah Pak Steve, sekarang tidak bisa ditransaksikan di perbankan, karena perbankan mintanya semuanya harus pecah, sertifikat harus pecah, IMB harus juga sudah pecah, termasuk PBB supaya legalitasnya terjamin, pembeli aman, perbankan aman, developer juga nyaman. Jadi developernya juga bisa tidur tenang ketika sudah memberikan kewajibannya kepada pembeli. Pembeli juga akan bisa tidur nyenyak karena sudah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia diceritakan. Banknya juga tenang karena semuanya sudah legal. Jadi dengan proses kalau semuanya sama-sama bahagia, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Tapi kenyataannya yang menurut pengetahuan Pak Dion nih, di lapangan sana, perumahan-perumahan di sekitar Sidoarjo sana sudah melakukan hal ini atau belum Pak? Ada masih banyak yang apa? Kalau perumahan developernya sudah berpengalaman, itu kebanyakan dia akan mengajukan izin dulu Pak Steve. Di izin-izin itu harus dilalui baru nanti melakukan penjualan. Tapi ada beberapa developer baru yang notabene-nya belum tahu bahwa kalau melanggar peraturan-peraturan perizinan itu konsekuensi hukumnya ada. Mereka tidak tahu, mereka jalan saja. Tanah baru di DP sudah dijual, kan di set plan digambar sama dia, terus dijual. Nah, itu membahayakan. Itu membahayakan buat calon pembeli juga. Jadi itu membahayakan pembeli, membahayakan developer, dan membahayakan pemilik tanah karena belum dibeli. Bahaya sendiri yang menurut calon pembeli ini seperti apa ini Pak Dion? Jadi resikonya? Ini ada beberapa kejadian di tempat lain itu karena pembeli sungkan menanyakan sertifikatnya sudah nama PT atau belum, izinnya sudah ada atau belum, PBB sudah pecah atau belum, itu sungkan. Ya udah wis, karena sungkan itu dia akhirnya tetap bayar saja. Nah, waktu itu sistemnya in-house sekian tahun gitu. Jadi si pembeli dianggap oh ini aman, wong saya nyicilnya ke developer. Nah, dalam perjalanannya dijanjikan ini mau serah terima 3 tahun. Pas sudah 3 tahun beda lagi, kurang lebih 2 tahun lagi ya kayak gitu.
Jadi akhirnya molor di ujung tidak serah terima. Ya karena developer belum melakukan kewajibannya sebagai developer yang benar-benar developer. Kan kewajibannya kan harus membebaskan lahan, menyelesaikan perizinan, memecah sertifikat, dan masih banyak lagi legalitas yang harus developer kerjakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, kepada pembeli. Jadi kalau pembeli itu jauh lebih bijaksana kalau pembelinya juga mau bertanya. Jadi bukan sungkan karena harus lebih aktif sendiri ya. Harus menanyakan. Itu kan pembeli kan belum paham. Ya harus tanya supaya paham. Ini sertifikatnya ada belum? Kalau ditanya, ini sertifikat sudah tanya sama PT belum? Itu lebih baik jangan hindari. Meskipun Anda tawarin murah daripada duit Anda masuk tidak keluar. Banyak sekali yang penawaran murah-murah yang tanda kutip tidak masuk akal. Harga pasaran di daerah situ itu kalau dihitung sebagai developer itu menghitung di situ harganya 400 juta. Dia jual supaya laku hanya 190 juta. Saking banyaknya pembeli. Tapi tidak terselesaikan. Karena developer kan sudah tahu ngitung Pak, beli tanah berapa. Terus proses perizinan berapa, suku bunga bank yang dia harus keluarkan berapa dan lain sebagainya, maka keluarlah harga segini supaya aman. Kalau developer yang tidak paham, yang hanya main kayaknya untung, akhirnya malah merugikan semua, itu banyak. Ya, saya sarankan hati-hatilah kalau beli rumah, telitilah sebelum Anda memutuskan, karena rumah adalah investasi terbesar dalam hidup Anda. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan dari segi legalitas sendiri, satu yang harus diperhatikan adalah satu, sertifikatnya itu atas nama PT atau bukan. Ya, betul. Itu terus sudah split atau belum. Ya. Itu udah memiliki IMB atau buka belum. Ya. Terus PBB-nya juga. Ya, itu tambahan PBB. Betul. Oke, kalau itu semua udah dilengkapi berarti aman ya. Iya. Oke. Tinggal pembayaran. Kalau mau cash ya kita langsung transaksikan. Kalau KPR ya kita bantu untuk proses di perbankan. Oke, tadi dijelaskan tentang legalitas teman-teman ngompor. Jadi teman-teman bisa mendengar sendiri penjelasan dari Pak Dion yang sudah ahlinya di bidang developer atau perumahan. Nah, berikutnya kita bahas tentang biaya-biaya. Kadang kita membeli rumah itu kan kita tahunya harga rumah ini 700 juta gitu kan. Ya udah kita siapin duit 700 juta, mau cash atau KPR, pokoknya nanti saya pasti keluar duit 700 juta. Kadang banyak orang yang kurang mengerti atau tidak paham atau tidak tahu bahwa di belakangnya itu kan masih banyak biaya-biaya yang harus kita siapkan kan Pak. Jadi kadang ada orang kaget, loh aku beli 700 juta kok membengkak jadi sekian puluh juta. Itu mungkin Pak Dion bisa bantu jelaskan biaya apa saja yang keluar dan kisarannya berapa. Jadi biar sobat-sobat ngompor ini nanti kalau membeli rumah tidak kaget dan harus mempersiapkan duit lebih. Ya betul Pak Steve. Jadi beli properti itu bukan seperti kita beli di marketplace. Jadi harga yang tertera, terus setelah itu ditransfer, terkirim, selesai. Di properti itu ada beberapa variabel yang dibebankan kepada pembeli dan kami sebagai developer. Nah, khususnya kalau pembeli supaya bersiap-siap kalau beli properti itu pertama pajak pembeli atau BPATB. Nah, kisarannya sekarang sih kenanya 5%. 5% dari harga. Nah, kalau yang Pak Steve sampaikan harga 700 ya kurang lebih 35 juta. Itu yang harus dipersiapkan sebelum nanti akad jual beli. Yang kedua biaya notaris. Karena kan pembeli kadang tidak tahu bahwa ini akan muncul ada biaya notaris. Nah, biaya notaris rata-rata kalau transaksi jual beli gini ya 3,5 jutaan ya. Berarti ya kalau 50-50 paruan sama developer ya 1.750.000 itu harus keluar. Terus ada lagi biaya balik nama. Nah, biaya balik nama ya rata-rata 2,5 jutaan. Itu yang dipersiapkan kalau pembeli mau transaksi properti. Jadi
dia harus mempersiapkan uang 700 juta untuk beli propertinya, dia harus nambah pajak pembeli, nambah biaya notaris, nambah biaya balik nama. Itu kalau mau cash. Tapi kalau mau KPR, ada tambahan lagi. Bukan hanya pajak pembeli tadi yang 5%, biaya balik nama, biaya biaya notaris, ada lagi biaya KPR. Besarnya berapa itu Pak Dion? Nah, rata-rata itu kan biaya KPR bukan hanya biaya KPR, admin sama appraisal. Nah, di sini juga ada biaya insurans. Nah, itu yang lumayan gede sih pasti. Rata-rata 7% dari nilai yang di-approve. Kalau yang di-approve anggapnya 600 juta, berarti ya 42 juta harus dipersiapkan. Untuk tambahan. Biaya KPR-nya aja. Iya, jadi biaya KPR 42 juta, biaya pajaknya tadi kurang lebih 35 juta. Biaya notarisnya 1.750.000 sama biaya balik nama 2,5 juta. Itu untuk biaya asuransi itu yang mempengaruhi dia besar kecil itu apa itu kira-kira Pak Dion? Apakah udah fix segitu kira-kira? Itu kurang lebih ya Pak Steve, karena masing-masing perbankan itu juga beda-beda untuk menerapkan asuransi, karena berapa biaya besaran asuransi itu juga tergantung dari waktu bank itu kerjasama dengan asuransi mana, itu berpengaruh sekali. Jadi itu harganya tidak fix naik turun. Cuman kami ngitung rata-rata 7% totally. Itu sih pasti. Oke. Jadi sobat ngompor, jadi sudah kita ketahui bersama ya biaya-biaya yang harus kita persiapkan untuk membeli suatu rumah itu ternyata ada runtutannya. Jadi tidak hanya di price list saja. Jadi siapkan dana lebih untuk membeli sebuah properti. Nah, terus satu lagi untuk membeli suatu properti atau rumah yang ingin kita impikan, pastinya salah satu pertimbangannya adalah kualitas bangunan. Lah, sebagai orang awam ini kan kita bukan orang teknik sipil atau bukan orang yang bergerak di bangunan atau konstruksi. Nah, itu lantas bagaimana Pak Dion kita bisa menilai sebuah bangunan itu bagus atau tidak bagus atau biasa saja? Jadi kan kadang ada yang perumahannya dia memperbagus lingkungannya tapi kualitas bangunannya kan juga biasa-biasa aja. Kan begitu banyak kan model-model perumahan. Jadi intinya salah satu hal yang penting harus kita ketahui karena kita ingin mempunyai rumah, ya rumah kita kalau bisa sih bagus supaya bisa tahan lama, nggak renov-renov gitu. Gimana menurut Pak Dion? Nah, kalau beli rumah otomatis kan carinya yang terbaik. Yes. Kalau yang terbaik otomatis yang harus diperhatikan adalah material. Nah, kalau kita beli rumahnya rumah sudah jadi, ya kan kita tidak tahu materialnya. Ya bisanya nanti didodok aja temboknya. Lah kalau terasa mau ambruk, nah itu berarti kualitasnya kurang tidak bagus. Tapi kalau beli rumahnya itu nanti inden pembangunannya, proses pembangunannya kan bisa dilihat. Contohnya di kami di Emerald Village, itu kami custom, jadi pembeli itu bisa merencanakan rumah sesuai dengan kebutuhan, selera, dan sesuai dengan zaman. Nah, jadi tidak melulu dana atau layout atau desain dari developer. Jadi bisa saya pengen misalnya dari developer gambarnya 2 kamar, saya maunya 3 kamar Pak Dion, bisa? Bisa banget, karena kan pembeli kalau beli rumah yang sudah paketan, dia mau merubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera, itu kan harus berubah. Nah, biaya ngerubah itu banyak Pak. Kita butuh biaya, kita butuh waktu, kita butuh geser-geser lemari, dan kita butuh protokol kesabaran dan protokol kesadaran bahwa ngeramu tukang itu enggak gampang. Kemarin tuh ada yang ngomong, iya Pak, saya renov habis banyak nggak selesai-selesai. Nah, kalau di kami beli itu bisa direncanakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau Pak Steve butuhnya 3 kamar, ya kan kita bangunkan 3 kamar. Kita duduk bareng dulu ngobrol. Kita tentukan mau 3 kamar bentuknya kayak apa. Ya, kita rencanakan bareng-bareng.
Kalau sudah oke deal, ya Pak Steve tinggal tanda tangan saja di Dena. Oke, kita bangunnya seperti ini, jalan. Oke, balik lagi Pak, tadi ke kualitas bangunan. Tadi menurut Pak Dion kan salah satu kriteria bahwa kualitas bangunan itu bagus, itu kan salah satunya dipengaruhi oleh material yang digunakan. Betul. Selain itu, apalagi Pak? Nah, kalau materialnya udah bagus, tenaga kerja itu harus benar-benar mumpuni. Kalau material bagus, tenaga kerja nggak mumpuni, ya 3D-nya rusak semua. Kan biasanya pembeli itu menggunakan 3D, dilihat, oh bagus, diterawang, oh enak ya. Nah terakhir diraba, oh halus kayak gitu. Jadi ini pengalaman kemarin ada pembeli itu datang ke sini, terus dia mau memutuskan, tapi tidak berani memutuskan. Terus dia telepon temennya, bro, sore nih, di mana? Dikasih Sherlocknya, datanglah dia ke sini. Nah, waktu ke sini dia cuma ditanya, aku mau beli rumah di sini, menurutmu bagaimana? Jawabannya, beliau, dasarnya apa? Bangunannya lurus, kan diterawang, oh lurus, itu aja. Nah, terus, lah, apa? Kweling ya apa? Rumah saya. Terus ingat, oh ya, saat itu langsung UTJ, hanya temennya memberikan ngomong lurus dan saya tidak kenal sama temennya, kayak gitu sih Pak. Okay. Ini pengalaman di kami sih. Jadi selain material bangunan yang digunakan harus bangunan kualitas yang bagus dan premium, habis itu tukang yang menggarap ini harus benar-benar punya keahlian untuk bangun. Ya. Tapi percuma aja kalau bangun material yang dipakai bagus tapi tukangnya salah-salah juga jadinya ya kurang bagus ya. 3D-nya sama pembeli nggak dapet. Kan waktu diterawang beleot pasti. Oke. Iya. Terus habis itu yang terakhir biasa ini nih orang itu kan pasti ngelihat harga. Iya. Harga kan Pak Dion ya. Jadi bagaimana sih duit yang kita punya ini untuk membeli suatu perumahan ini atau rumah baru buat kita, duit saya ini worth it nggak sih saya beli rumah ini? Apakah ini worth it atau kemahalan? Itu bagaimana menilainya Pak Dion? Jadi banyak orang mempertimbangkan memang dari segi harga, itu kebanyakan. Tapi ada banyak juga orang yang beli rumah itu karena kebutuhan. Kalau harga otomatis dia membanding-bandingkan dan akhirnya dia mendapatkan harga yang menurut dia murah, tapi ending-endingnya malah lebih mahal. Kenapa? Harga yang lebih murah sudah paketan bentuknya begini tidak bisa diapa-apain. Nah, ketika dia harus merubah sesuai dengan kebutuhan, itu biaya kosnya bisa jadi 2 kali lipat daripada sudah merencanakan dari awal. Bongkar itu kan butuh biaya. Setelah bongkar, ngangkut buang juga biaya. Setelah itu bangun, beli materialnya juga biaya. Tenaga untuk bongkar itu kita harus mengeluarkan. Tenaga untuk bangun juga. Alangkah lebih bijaksananya kalau dari awal sudah direncanakan bangun sesuai dengan kebutuhan. Itu jatuhnya lebih murah kalau kita ngitung matematikanya duduk bareng. Banyak beberapa nasabah kami itu ya ngitung-ngitung, setelah dihitung jauh lebih murah kalau merencanakan dari awal, tidak merubah-rubah dari paketan rumah seperti pada umumnya. Gitu pasti. Oke. Ini mendapat masukan yang banyak sekali ya teman-teman ngompor dari Pak Dion. Yang tadi pertama kita bahas legalitas, yang kedua biaya-biaya yang keluar, terus kualitas bangunan yang bagaimana yang bagus, terus dari segi harga. Ya teman-teman, mungkin Pak Dion bisa memberikan kesimpulan kepada teman-teman supaya mereview lagi perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi kalau beli rumah jangan asal milih rumah murah. Kalau beli rumah lihat dulu kelengkapan dari dokumen-dokumen dari rumah tersebut yang mau Anda beli. Kalau mau beli rumah, lihat kualitas bangunannya bagus atau belum bagus. Nah, kalau yang bagus kan Anda akan investasi rumah itu adalah investasi terbesar dan jangka panjang. Harusnya itu yang bagus, kokoh, bisa untuk jangka panjang. Terus yang terakhir,
kalau beli rumah itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan beli paketan. Karena kalau dengan sesuai kebutuhan, dari teman-teman yang lihat podcast ini akan bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda, butuh kamar berapa, kamar tidur berapa, butuh ruang tamu sebesar apa, butuh dapurnya model apa, karena banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum membangun rumah sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu sih Pak Steve. Jadi kalau di kami siap melayani Anda untuk mendapatkan rumah sesuai dengan kebutuhan, selera dan sesuai dengan zamannya. Gitu Pak Steve. Mungkin yang terakhir Pak Dion ini kan pegang perumahan Emerald Village di Gedangan, Sidoarjo. Mungkin Pak Dion bisa sampaikan bagaimana perumahan Emerald Village ini kepada teman-teman ngompor yang mungkin belum tahu perumahan Emerald Village ini bagaimana. Mungkin Pak Dion mungkin bisa sedikit menceritakan tentang Emerald Village. Ini kesempatan saya berpromo ini. Ya, terima kasih. Jadi di Emerald Village itu pertama untuk legalitas semuanya sudah ready, semua on the hand. Jadi kalau termasuk sudah split ya Pak ya? Ya, sudah split. Jadi tadi itu ada pembeli yang saya tunjukkan sertifikatnya split. Beliau sudah UTJ, terus saya tunjukkan sertifikatnya sudah split, kaget loh, sudah split. Nah ya yang betul itu begini Pak, sertifikat sudah split, IMB juga sudah ada, PBJ juga sudah pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bangunan bisa di custom. Jadi kalau mau beli rumah bisa ditata sesuai dengan kebutuhan. Satu lantai mau 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 kamar mandi akan kita layani. Terus ada lagi akses jalan di depan rumah, masing-masing rumah itu 12 meter. Jadi kalau pembeli di Emerald itu punya mobil semuanya, itu tidak akan terganggu di masing-masing pemilik rumah. Jadi kalau parkir depan rumah, depannya parkir depan rumah, keluar masuk untuk masing-masing mobil tidak terganggu. Itu sih Pak Steve. Terus untuk biaya-biaya Pak? Nah ini di kami ini dahsyat ini. Jadi kalau beli di Emerald, biaya-biaya yang kami sebutkan tadi itu ditanggung developer. Jadi free all biaya, BPATB kami tanggung, biaya KPR kami tanggung, biaya notaris kami tanggung, biaya balik nama kami tanggung, semuanya kami tanggung kecuali UTJ, DP sama angsuran. Oh, jadi saya beli wis nggak spare duit apa-apa ya? Ya. Jadi beli sudah sesuai dengan harga itu, keluarkan harga yang sudah kami sampaikan, selanjutnya kami yang akan menyelesaikan. Oke. Terus kalau untuk kualitas bangunan gimana Pak di Emerald? Wow, dijamin Pak. Jadi kalau di lain tempat itu jaminan bangunan 100 hari, kita 6 bulan Pak Steve. Oh gitu. Jadi 2 kali lipat. Oh, karena kami percaya bangunan kami bagus. Kokoh gitu pasti. Jadi worth it ya? Oh banget. Worth it ya duit? Ya worth it. Punya duit 700-an juta beli di Emerald worth it ya? Oh sangat worth it karena bisa menata sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, bagi yang belum tahu atau belum pernah lihat atau mendengar Emerald Village, teman-teman bisa datang langsung ke lokasi rumah contoh, lihat-lihat dulu bagaimana apa yang telah diceritakan tadi Pak Dion. Katanya kualitasnya bagus, katanya free biaya-biaya, bisa langsung datang ke Emerald Village, nanti ketemu langsung Pak Dion di sini. Alamatnya di mana Pak Dion? Alamatnya di Jalan Singomenggolo 1, Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Nah paling enak nanti tanya aja Google Emerald Village Gedangan Sidoarjo, itu langsung keluar Sherlocknya. Oke, siap. Terima kasih Pak Dion, info yang sangat-sangat membantu kami buat teman-teman yang ingin membeli properti atau membeli rumah. Kita setidaknya mendapat pencerahan. Jadi terima kasih untuk Pak Dion yang memberikan wawasan kepada kita, dan teman-teman untuk info-info selanjutnya kita akan
sebarkan atau kita publikasikan lewat podcast kita selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, salam ngompor.